Semester 2, Pengantar Farmakologi. Pengantar Farmakologi. A. Definisi farmakologi. Farmakologi adalah cabang ilmu biomedis yang mempelajari efek obat pada tubuh, farmakodinamik, dan bagaimana tubuh mempengaruhi obat, farmakokinetik. Farmakologi juga mencakup cara-cara obat dikembangkan dan digunakan dalam pengobatan. Di dalam ilmu farmakologi, obat dipandang sebagai senyawa yang dapat berinteraksi dengan sel, jaringan, atau organ untuk memodifikasi proses fisiologis tubuh. B. Tujuan dan pentingnya farmakologi. Tujuan utama farmakologi adalah memahami bagaimana obat bekerja dalam tubuh, mengidentifikasi manfaat dan potensi efek sampingnya, serta mengembangkan cara untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas penggunaan obat. Farmakologi berperan penting dalam pengobatan, diagnosa, dan pencegahan penyakit. C. Sejarah farmakologi. Sejarah farmakologi dimulai dengan penggunaan obat-obatan tradisional yang berasal dari alam, seperti tanaman herbal. Pada abad ke-19 dan ke-20, perkembangan teknologi dan penelitian ilmiah memungkinkan sintesis obat-obatan modern, seperti antibiotik pertama, penisilin, yang merubah cara kita mengobati infeksi. Kemajuan lebih lanjut, seperti penemuan obat-obatan bioteknologi, misalnya vaksin atau insulin rekombinan, menjadikan farmakologi semakin relevan dalam kedokteran modern. D. Cabang-cabang farmakologi. Farmakologi memiliki beberapa cabang utama. 1. Farmakodinamik, studi tentang mekanisme kerja obat dalam tubuh. 2. Farmakokinetik, studi tentang bagaimana tubuh menyerap, mendistribusikan, memetabolisme, dan mengeluarkan obat. 3. Toksikologi, ilmu yang mempelajari efek berbahaya dari obat atau bahan kimia lainnya pada tubuh. 4. Farmakogenetik, studi tentang bagaimana variasi genetik mempengaruhi respons terhadap obat. 5. Farmakologi klinik, penggunaan obat dalam pengobatan pasien, termasuk pemilihan obat yang tepat dan pemantauan efeknya. 2. Farmakokinetik. A. Absorpsi. Absorpsi adalah proses di mana obat masuk ke dalam sirkulasi darah setelah diberikan, baik secara oral, injeksi, atau melalui rute lainnya. Faktor yang mempengaruhi absorpsi. 1. Sifat kimia obat. Obat yang lebih larut dalam air biasanya lebih mudah diserap dalam sistem pencernaan. 2. Bentuk sediaan obat. Obat dalam bentuk cair lebih cepat diserap dibandingkan tablet padat. 3. Rute pemberian. Pemberian intravena. 4. Memungkinkan obat langsung masuk ke aliran darah. Sedangkan oral memerlukan proses pencernaan. 4.
Keadaan saluran pencernaan, faktor seperti pH lambung, waktu kosong perut, dan aliran darah dapat memengaruhi kecepatan dan jumlah obat yang diserap. B. Distribusi. Distribusi adalah proses di mana obat yang diserap melalui darah didistribusikan ke berbagai bagian tubuh. Proses ini sangat bergantung pada 1. Volume distribusi, VAT, indikator yang menggambarkan seberapa luas obat tersebar dalam tubuh. 2. Ikatan protein plasma, banyak obat berikatan dengan protein dalam darah seperti albumin. Obat yang terikat protein tidak dapat aktif berinteraksi dengan reseptor. 3. Barier biologis, seperti blood-brain barrier, BBB, yang menghalangi obat tertentu memasuki otak. C. Metabolisme. Metabolisme obat mengacu pada proses kimia yang terjadi terutama di hati untuk mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. 1. Fase I. Melibatkan enzim-enzim seperti sitokrom P450 yang mengubah struktur kimia obat. 2. Fase 2, konjugasi obat dengan senyawa lain untuk meningkatkan kelarutan dalam air dan memudahkan ekskresi. 3. Metabolit aktif vs tidak aktif. Beberapa obat, setelah dimetabolisme, menjadi lebih aktif atau bahkan lebih berbahaya. D. Ekskresi. Ekskresi adalah proses di mana obat atau metabolitnya dikeluarkan dari tubuh, umumnya melalui ginjal dalam urin. 1. Ginjal, organ utama dalam ekskresi obat. Kecepatan ekskresi dipengaruhi oleh fungsi ginjal, dosis obat, dan pH urin. 2. Ekskresi lainnya, obat juga dapat diekskresikan melalui empedu, feses, keringat, atau paru-paru. 3. Farmakodinamik. A. Mekanisme aksi obat. Obat berinteraksi dengan berbagai jenis reseptor atau molekul target dalam tubuh untuk menghasilkan efek. Mekanisme umum yang meliputi 1. Reseptor G protein. Obat berikatan dengan reseptor di membran sel dan memicu reaksi kimia dalam sel untuk menghasilkan respons. 2. Enzim. Beberapa obat bertindak dengan menghambat atau merangsang aktivitas enzim tertentu. 3. Saluran ion. Obat dapat mempengaruhi saluran ion dalam sel, yang memengaruhi fungsi sel tersebut. B. Efek terapeutik. Efek terapeutik adalah respons yang diinginkan dari penggunaan obat. Misalnya, antibiotik mengurangi jumlah bakteri dalam tubuh, sementara analgesik mengurangi rasa sakit. C. Efek samping. Efek samping adalah reaksi yang tidak diinginkan dari penggunaan obat, yang dapat terjadi meskipun obat digunakan dengan cara yang benar. Contoh efek samping. 1. Reaksi alergi. Ruam kulit, gatal,
atau bahkan reaksi anafilaksis. 2. Gangguan organ, kerusakan hati atau ginjal yang disebabkan oleh penggunaan obat tertentu. 3. Efek non-toksik, pusing, mual, atau rasa kantuk. D. Indeks terapeutik. Indeks terapeutik adalah rasio antara dosis yang menghasilkan efek terapeutik dan dosis yang menyebabkan efek toksik. Obat dengan indeks terapeutik sempit, misalnya digoxin, membutuhkan pemantauan yang lebih ketat untuk menghindari keracunan. 4. Pengelompokan obat. Obat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti A. Berdasarkan sistem organ yang dituju. 1. Sistem kardiovaskular. Obat untuk hipertensi, misalnya ACE inhibitors, beta blockers, antikoagulan, DEL. 2. Sistem pernafasan. Obat-obatan seperti bronkodilator untuk asma. 3. Sistem saraf. Obat antipsikotik, analgesik, antikonvulsan, DEL. B. Berdasarkan mekanisme aksi. 1. Inhibitor enzim. Obat yang bekerja dengan menghambat enzim tertentu, seperti obat inhibitor S. 2. Agonis dan antagonis. Agonis memperkuat aksi tubuh, sementara antagonis menghambat reseptor atau molekul target. C. Berdasarkan indikasi. 1. Antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. 2. Antiinflamasi, obat yang digunakan untuk meredakan peradangan, seperti NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs.